Hai teman-teman, bayangin gini, kamu baru gajian, jumlahnya lebih gede dari bulan lalu. Kamu senyum, dan dompet kamu pun juga senyum. 2 minggu kemudian, uang itu udah tinggal recehan buat bayar parkir. Kok bisa ya, gaji naik tapi ngerasa masih tetap miskin? Hari ini kita bakal bongkar kenapa gaji naik itu nggak otomatis bikin hidup jadi lebih lega. Kita bakal bahas musuh-musuh dompet yang diam-diam nguras uang kita. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita bakal ngobrolin cara biar kenaikan gaji beneran kerasa di hidup kita, bukan cuma di slip gaji. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi gini teman-teman, kita mulai dari biang kerok pertama, inflasi. Anggap aja gaji kamu itu kayak ember air, dan inflasi itu lubang-lubang kecil di embernya. Anabul bulan ini dapat gaji 5 juta. Dia seneng banget, udah kebayang mau beli sepatu baru. Pas dia mau beli, harga sepatunya udah naik 200.000 dari bulan lalu. Nah, itu dia inflasi. Diam-diam ngambil nilai dari uang kita tanpa kita sadari. Masalahnya, lubang-lubang ini nggak bisa kita tutup sendiri. Kita cuma bisa cari cara supaya air di ember tetap banyak atau bikin airnya bertambah lebih cepat dari bocornya. Lanjut, ada musuh kedua yang bernama lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Anita tadinya naik motor kemana-mana. Pas gajinya naik, dia mikir, wah udah waktunya upgrade ke mobil nih. Dia tadinya makan di warteg 15.000, sekarang nongkrong di kafe 60.000 sekali duduk. Akhirnya gaji naik, tapi pengeluaran juga ikut naik, bahkan lebih cepat. Itu sama aja kayak lari di treadmill, capek tapi nggak maju-maju. Terus ada yang sering bikin kaget, potongan. Gaji naik, tapi potongan pajak, BPJS, dan cicilan juga ikut naik. Yap, kita udah sampai ke musuh dompet selanjutnya, yaitu cicilan. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak orang begitu gaji naik, langsung berani ambil cicilan baru. Anabul tadi, misalnya, baru naik gaji 1 juta, langsung ambil cicilan motor baru 800.000 per bulan. Ujung-ujungnya, sisa gajinya bahkan tinggal kurang dari 200.000, dan itu pun langsung habis buat jajan. Cicilan itu kayak teman yang awalnya manis, tapi setiap bulan selalu nagih traktiran. Terakhir, alasan kamu tetap miskin padahal gaji udah naik adalah karena uang kamu nggak kerja. Anita tiap bulan rajin nabung, tapi cuma di celengan kayam biasa. Padahal inflasi tadi pelan-pelan menggerogoti nilainya. Kalau uangnya diinvestasikan, dia bisa punya pekerja baru yang kerja menghasilkan uang baru untuknya. Kalau enggak, uang itu cuma duduk manis sambil menyusut nilainya. Jadi, kalau gaji naik tapi kita tetap merasa miskin, bisa jadi kita sedang dikeroyok semuanya sekaligus. Inflasi yang nyolong diam-diam, gaya hidup yang melompat, potongan yang makin besar, cicilan yang nempel, dan uang yang nggak dikembangin. Dan yang bikin makin merepotkan, 5 hal itu kadang mainnya kompak, kayak geng yang udah latihan bareng bertahun-tahun. Anabul tahun lalu gajinya 5 juta, sekarang 6 juta. Anita tadinya 4 juta, sekarang 5 juta. Tapi harga bensin naik, harga makan siang naik, tagihan listrik naik, itu si inflasi tadi. Terus, karena ngerasa lebih mampu, mereka berdua ganti HP baru dan nongkrong di tempat lebih mahal. Nah, itu si lifestyle inflation. Belum cukup, pajak penghasilan mereka naik juga karena gaji udah masuk kategori pajak yang lebih tinggi. BPJS ikut nambah, cicilan baru masuk, dan saldo tabungan nggak naik-naik. Lucunya, ini bukan cuma cerita Anabul dan Anita. Kita semua punya versi Anabul dan Anita masing-masing. Kadang kita nggak sadar kalau gaji naik itu bikin kita merasa aman untuk mengeluarkan uang lebih. Padahal aman di awal, tapi ujungnya bikin sesak napas di akhir bulan. Nah, sekarang aku mau bagi tips yang aku janjiin di awal tadi nih.
Kalau kita mau keluar dari jebakan gaji naik tapi tetap miskin, kita perlu sedikit ngakalin sistemnya. Bukan ngakalin pajak atau utang, tapi ngakalin cara kita pakai kenaikan gaji. Misalnya gini, begitu gaji naik, kita harus punya pengendalian diri. Pengeluaran harian tetap sama kayak sebelum naik. Selisihnya langsung kita simpan atau investasikan. Kalau dari awal udah otomatis dialihkan, otak kita nggak sempet ngerasa punya uang lebih. Ini kayak teknik diet. Kalau nggak mau ngemil, jangan beli cemilan duluan. Atau kalau mau lebih kreatif, tiap kali gaji naik, kita upgrade ke hal-hal yang bikin hidup lebih efisien, bukan lebih boros. Contoh, upgrade laptop biar kerja lebih cepat, atau bayar kursus biar skill naik agar kamu bisa punya keterampilan yang bisa dipakai untuk kerjaan sampingan. Jadi, kenaikan gaji bukan cuma bikin kita lebih mewah, tapi juga bikin kita lebih kuat untuk jangka panjang. Yang paling susah memang lawan lifestyle inflation. Soalnya, naik gaji itu otomatis bikin kita pengen hadiahin diri sendiri. Itu nggak salah, tapi kalau hadiahnya tiap bulan dan makin besar, ya kita masuk ke lingkaran setan. Pilih hadiahnya, atur frekuensinya, dan pastiin hadiahnya nggak ngegali lubang baru di dompet. Dan ingat, kunci agar kita bisa melawan inflasi adalah dengan berinvestasi. Jadi, kesimpulannya, kenaikan gaji itu sebenarnya cuma bonus di perjalanan kita. Kalau kita nggak punya arah dan strategi, bonus itu cuma bikin kita jalan lebih cepat ke arah yang salah. Musuh-musuhnya udah jelas, inflasi, gaya hidup yang meloncat, potongan, cicilan, dan uang yang nggak berkembang. Kalau kita bisa ngatur 5 hal itu, kenaikan gaji beneran kerasa, bukan cuma di kertas slip gaji. Kalau kalian mau aku bikin video lain yang ngebahas topik-topik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih udah nonton.